Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Berhubung sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, kami akan membahas tentang bab puasa, yang kali ini kami ambil dari kitab Takrirat Sadidah karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumaid. Tujuannya adalah supaya kita mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang puasa, yang tentunya ketika kita mengetahui dan bisa mengamalkan, harapannya adalah ibadah puasa kita bisa dihukumi sah secara syariat. Dan harapan selanjutnya tentunya adalah ibadah puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja, Kitabus Shiyam. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid darani amin. Kitabus Shiyam ta'rifus shaum. Pengertian puasa. Lughatan mutlaqul imsak. Secara bahasa adalah menahan secara mutlak. Maksudnya tidak hanya menahan dari makan dan minum, tapi secara bahasa adalah menahan. Entah menahan apapun itu namanya as-shaum secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam. Termasuk dari takrifnya puasa secara bahasa yang bermakna imsak, itu adalah firman Allah dari sayyidatina yang ceritakan, yang diungkapkan oleh sayyidatina Maryam, bahwa inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallima al-yauma insiyan. Ai nazartu imsakan anil kalam. Beliau berkata, saya bernazar kepada Allah shauman yang bermakna menahan. Menahan dari perkataan. Maka saya tidak akan berkata pada hari ini kepada manusia. Ai nazartu imsakan. Saya bernazar menjaga atau menahan dari ucapan. Wa minhu qaulu syair, dan termasuk makna shaum yang berupa imsak adalah ucapan syair, yaitu khalilun siyamun wa khailun ghairu shaimatin tahtal ajaji wa ukhra ta'lukul lujuma. Ini intinya ada di kata siyam dan shaimah. Ada kuda yang berpuasa, maksudnya tertahan, tidak bekerja, dan kuda yang lainnya tidak berpuasa, maksudnya tidak tertahan untuk bekerja. Ya, bekerja berarti bekerja di bawah debu meringkik. Wa ukhra ta'lukul lujuma, dan yang lain, kuda yang lain mengunyah tali kekang. Syar'an, puasa secara syarak, secara istilah, al-imsaku an jami'il mufattirat, menahan dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin.
menjaga atau menahan dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa bermula dari atau sejak keluarnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat-niat yang khusus. Dengan niat yang khusus. Al-aslu fihi, dasar daripada puasa, itu adalah firman Allah yang berupa Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Namun dalam redaksi referensi yang lain bahwa puasa Ramadan ini merupakan khususiyah bagi umat Nabi Muhammad. Maksudnya tidak dilakukan oleh umat sebelumnya. Memang betul umat-umat yang sebelum umatnya Nabi Muhammad itu berpuasa, akan tetapi waktu dan caranya itu berbeda dengan puasa Ramadan. Namun dalam versi yang lain sama. Dalam keterangan yang lain juga sama. Antara puasa pada umatnya Nabi Muhammad dan umat sebelumnya itu sama. Waktu fardihi, waktu difardukannya puasa. Furido fis sanati tsaniyati minal hijrati fi syahri Sya'ban. Puasa difardukan pada tahun kedua Hijriyah pada bulan Sya'ban. Waqad shoma Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tis'a Ramadanat kullaha nawakis. Ai tis'atan wa isyrina yauman illa wahidan fakamilun. Rasulullah telah berpuasa 9 Ramadan, semuanya itu nakis, maksudnya hanya 29 hari jumlah harinya itu. Kecuali satu Ramadan yang sempurna berjumlah sampai 30 hari. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Wa asyahru tasi'u minasyuhuril arabiyah, yaitu bulan ke-9 dari bulan-bulan bangsa Arab. Wa huwa afdhalus syuhur. Bulan Ramadan merupakan paling utamanya bulan. Wa summiya Ramadan kila li'annahu indama wadu'al Arab asma asyuhur wa faqahu hadha syuhur syiddatal har. Fasammuhu Ramadana minar ramda ay syiddatil har. Dinamakan Ramadan pada sebuah pendapat alasannya itu adalah ketika orang-orang Arab itu memberi nama-nama bulan, lah ketika itu bertepatan, maksudnya ketika bulan Ramadan itu sebelum dinamai ya, memberi nama bulan Ramadan bertepatan dengan waktu yang sangat panas. Maka orang-orang Arab menamainya dengan Ramadan. Dari lafadz romdo yang maknanya adalah panas yang amat sangat. Wakila li'annahu yarmidu dzunub ayyahrikuha. Namun ada pendapat yang lain dinamakan Ramadan karena apa? Karena membakar dosa. Pada bulan tersebut dosa-dosa manusia itu dibakar. Fadilatus shaum, fadilah berpuasa. Al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fidzalika. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan tentang fadilah berpuasa. Wa minha qaulu ta'ala, salah satunya adalah firman Allah, Kulu washrobu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah.
Yang artinya makan dan minumlah dengan enak, dengan sedap, dengan nikmat, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari yang telah lalu. Wa qauluhu, dan firman Allah, was-shaimina was-shaimati wal hafidina furujahum wal hafidhati wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajrun 'azima. Orang-orang laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga farjinya, laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah, telah Allah siapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang agung. Wafil haditsil kudusi, dan dalam hadis kudusi, anillah ta'ala nahu qol, beliau Allah berkata, berfirman, kullu hasanatin bi asyri amthaliha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa siyama fahuwa li wa ana ajzi bihi. Semua kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat, kecuali puasa. Sedangkan puasa itu adalah milik Allah, urusan Allah. Wa ana ajzibihi, dan Allah yang membalasnya. Wafil hadithi, dan dalam hadis, man soma yauman fi sabilillahi ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa yang berpuasa 1 hari saja fi sabilillah, karena Allah, maka Allah pasti akan menjauhkan orang yang berpuasa tersebut dari neraka jahanam sejauh jarak perjalanan 100 tahun. Jauh sekali jaraknya. Wafil hadithi aidon, dan di dalam hadis yang lain juga dijelaskan bahwa lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Idza aftara fariha. Yang pertama, apabila dia berbuka, maka dia berbahagia. Wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Dan ketika orang yang berpuasa tersebut bertemu dengan Allah, sudah meninggal, bertemu dengan Allah, maka dia berbahagia sebab puasanya. Wa fil hadithi kadzalika, dan dalam hadis juga demikian. Somtu shaim tasbih. Diamnya orang yang berpuasa adalah tasbih. Wa naumuhu ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Wa du'auhu mustajabun. Dan doanya orang yang berpuasa itu diijabahi oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun. Dan amalnya orang yang berpuasa itu dilipat gandakan. Asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa merupakan tameng dan benteng yang kokoh, benteng yang kuat dari neraka. Ahkamus shaum wallahu alam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.